Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kanker kulit. Terutama definisi kanker kulit adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh perubahan sifat-sifat yang penyusunan sel kulit yang normal menjadi ganas, di mana sel-sel akan membelah menjadi bentuk yang abnormal secara tidak terkontrol akibat kerusakan DNA. Etiologi atau penyebab. Yang pertama, ada paparan sinar ultraviolet atau sinar UV dari matahari atau tanning beds. Yang kedua, ada kulit terang yang mudah terbakar sinar matahari. Lalu yang ketiga, ada sering mengalami sengatan matahari terutama sejak kecil. Yang keempat, ada paparan bahan kimia berbahaya seperti arsenik, tar, dan lain-lain. Yang kelima, ada riwayat keluarga atau faktor genetik. Contohnya Xeroderma pigmentosum. Yang keenam, ada sistem kekebalan tubuh yang lemah, transplantasi organ, HIV atau AIDS, luka peradangan kronis pada kulit. Yang ke-8, faktor usia dengan resiko meningkat seiring bertambahnya umur. Lalu ada manifestasi. Yang pertama, luka atau borok yang tidak sembuh-sembuh, terjadi berdarah atau bernanah. Lalu yang kedua, ada perubahan warna atau bentuk pada kulit, seperti kemerahan, kecoklatan, hitam, dan kebiruan. Lalu yang ketiga, muncul benjolan atau nudul pada kulit, terutama yang keras dan bersisik. Lalu yang keempat, bercak kulit bersisik, kasar, gatal, terasa sakit. Yang kelima, bercak yang mudah berdarah atau lesi, yang berdarah tanpa sebab jelas. Yang keenam, perubahan pertailalan, asimetri, batas tidak rata, warna tidak merata, diameter lebih dari 6 mm, evolusi bentuk. 7. Sensasi tidak nyaman pada kulit, gatal, nyeri, atau terbakar. Selanjutnya ada patofisiologi. Kanker kulit dimulai dengan paparan faktor risiko seperti sinar UV dari matahari atau tanning bed, serta faktor lainnya seperti bahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Riwayat keluarga atau sistem imun yang lemah, paparan ini menyebabkan kerusakan pada DNA sel-sel kulit, memicu mutasi yang mengganggu proses normal pembelahan sel. Sel-sel kulit yang bermutasi mulai berkembang tidak baik, berkembang baik secara tidak terkendali, melewati mekanisme biasanya mulai berkembang biasanya mengatur siklus sel dan menghentikan sel abnormal. Akumulasi sel-sel abnormal ini membentuk tumor yang pada awalnya bersifat jinak atau ganas. Sel-sel kanker kemudian mulai menyusup dan merusak jaringan kulit di sekitarnya, menyebar lebih dalam ke lapisan dermis dan struktur lainnya. Pada tahap selanjutnya, sel kanker dapat merusak sistem limfatik dan struktur lainnya, menyebar ke organ lain seperti paru-paru, hati, atau tulang, dan menciptakan tumor baru di tempat-tempat tersebut. Proses metastatis ini dapat mengganggu fungsi organ-organ yang terkena, misalnya menyebabkan gangguan pernapasan jika kanker setelah menyebar ke paru-paru. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan diagnostik. 1. Pemeriksaan fisik. Dokter akan memeriksa kulit secara menyeluruh untuk mencari tanda-tanda perubahan atau lesi yang mencurigakan. Yang kedua, ada biopsi kulit, mengambil sampel jaringan dari lesi kulit untuk analisis di laboratorium. Yang ketiga, ada kuretase, mengikis sel-sel dari lesi untuk menganalisis lebih lanjut. Biasanya digunakan kanker kulit yang lebih dangkal. Yang keempat, ada mikroskopi, menggunakan mikroskopi untuk memeriksa sampel jaringan yang diambil dari biopsi untuk menentukan apakah ada sel kanker. Yang kelima, jika kanker diagnosis, yang kelima, pemintaian. Jika kanker diagnosis, pemintaian seperti CT scan, MRI, dan PET scan mungkin dilakukan untuk mengetahui apakah kanker telah menyebar. Yang selanjutnya ada komplikasi. Berikut komplikasi kanker kulit. Yang pertama itu metastasis. Yang kedua, kulit infeksi. Yang ketiga, kerusakan pada jaringan organ seperti paru-paru dan kulit lain. Yang keempat, ada bekas luka atau deformitas. Bekas luka yang tidak sembuh-sembuh merupakan tanda dan gejala. Masalah psikologis. Yang keenam, ada kambuhnya kanker. Penata laksana non farmakologi. Yang pertama ada operasi.
pengangkatan kanker dan jaringan di sekitarnya. Yang kedua ada terapi radiasi seperti menggunakan sinar X untuk menyembuhkan sel kanker. Yang ketiga terapi biologis menggunakan sinar X untuk membunuh sel kanker. Kemoterapi menggunakan obat-obatan untuk membunuh sel kanker. Krioterapi membekukan dan menghancurkan jaringan kanker dengan nitrogen cair. Yang keenam ada fotodinamik menggunakan cahaya dan obat-obatan untuk menghancurkan sel kanker. Yang ketujuh terapi target, yaitu menggunakan obat untuk menyerang sel kanker secara spesifik. Lalu ada pencegahannya. Untuk yang pertama, gunakan tabir surya seperti sunscreen atau semacamnya. Lalu yang kedua, hindari paparan sinar matahari secara langsung seperti menggunakan payung. Yang ketiga, menggunakan pakaian pelindung. Gunakan pakaian pelindung seperti baju atau celana yang lebih panjang. Yang keempat, gunakan kacamata hitam. Yang kelima, hindari tanning bed. Yang enam, periksa kulit secara rutin. Yang ketujuh, konsumsi makanan yang sehat. Lalu ada stadium kanker. Stadium kanker kanker hanya di lapisan terluar kulit epidermis dan belum menyebar ke lapisan yang lebih dalam. Stadium pertama, tumor kecil biasanya berukuran kurang dari 2 cm. Kanker belum menyebar ke kelenjar getah bening atau organ lainnya. Stadium 2, tumor kelihatan kecil kurang dari 2 cm. Kanker belum menyebar ke kelenjar getah bening atau organ lainnya. Yang ketiga, tumor mungkin lebih besar dari 4